Mana fotonya bro? Wah, itu halusinasi semua. Itu karangan-karangan gak jelas itu. Yang ngarang itu Umi. Nabi itu cerdas, sudah cerdas dari dalam perutnya ibu, jadi tak usah tapa lagi di gua atau bertapa di sungai, tak perlu. Nabi Muhammad itu sudah diberi kecerdasan dan sejak lahir di dalam perut itu loh, ibunya. Nato, kata siapa pintunya? Ilmu tu Ali. Dari mana dasarmu? Buktikan saja dulu itu. Kalau kamu merasa ilmu itu dari Ali, berarti kamu itu tidak tahu secara kehidupan sahabat Ali. Kemudian ilmu yang diambil oleh Sunni kebanyakan dari istri Nabi, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Dia banyak bersama dengan Nabi. Dia tidur sama Nabi. Dia tahu kalau Nabi bangun. Dia tahu Nabi kalau makannya ini. Semua dia tahu. Kalau Ali, apakah sedekat itu? Jawab. Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrabbilalamin. Alhamdulillahi ala mahadana, walahu syukru ala ma'aulana, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Masya Allah kan, wa lam yasha' lam yakun, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad alaihimah wal mahdiin wa salim tasliman katsira. Saya kuliah 7 menit. Hikmah kehidupan bahwa semua kejadian di dunia ini adalah iradah Allah. Wa masyaallah kan, wa malam yasha' lam yakun. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apa yang dikehendaki Allah terjadi. Apa yang tidak dikehendaki Allah tidak terjadi. Masya Allah, la quwata illa billah. Salah satu yang dikehendaki Allah terjadi adalah kesuksesan jamaah Ahmadiyah Pak Erik tersebar di seluruh dunia, berkembang pesat. Sebagaimana juga kehendak Allah, takdir Allah, bahwa di dunia ini ada agama Kristen sangat luas, ada agama Hindu, Buddha, ada agama Yahudi. Artinya apapun yang terjadi di dunia ini, yang kafir, yang Islam, yang munafik, semuanya terjadi atas kehendak Allah. Karena dalilnya, Masya Allah kan, wa malam yasha' lam yakun, wala haula wala quwata illa billah. Selamat bagi Pak Erik, telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala memimpin dunia dengan Ahmadiyahnya. Itu yang pertama, hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, bahwa semua orang bisa menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah untuk tujuan mereka. Terlepas mereka sesat atau tidak, maka jelas Ahmadiyah ada suatu kelompok dari manusia ini yang menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah untuk hujah-hujah mereka berdirinya Ahmadiyah itu. Dengan demikian, maka saudara-saudara, apa yang bermasalah dengan Ahmadiyah? Satu, adanya Ahmadiyah kehendak Allah. Dua, adanya Ahmadiyah itu juga pakai Al-Quran dan hadis. Apa masalahnya? Jadi saya setuju. Masalahnya Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan neraka. Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan hal-hal yang dimurkainya di bumi ini.
karena hanya dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Maka agar ada yang dimurkainya, ada yang masuk neraka jahanam, maka adalah Ahmadiyah. Jadi siapa yang mau masuk neraka jahanam, mari sama-sama kita bergabung dengan Ahmadiyah. Itu pertama. Yang kedua, iradah syariah, kehendak Allah sesuai dengan apa yang menjadi fakta agama ini. Ad-dinu rajulun, agama itu disimbolkan seorang laki-laki. Artinya memang ada seorang laki-laki sejak zaman Nabi Adam, kemudian 12 orang sampai ke Nabi Nuh, kemudian 12 orang sampai ke Nabi Ibrahim, kemudian 12 orang sampai kepada Nabi Nabi Musa, kemudian 12 orang sampai kepada Nabi Isa, kemudian 12 orang sampai ke Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 12 orang lagi sampai kepada Imam Ahmad Al-Hasan. Kemudian 12 orang terakhir sampai hari kiamat. 12. Itulah Shiratal Mustaqim yang lurus, yang disebut manhajun nubuwah. Nah, itulah kebenaran mutlak satu-satunya di dunia ini, ada yang mengikut wasiat Nabi, sesuai wasiat Nabi, sesuai dengan apa yang ditulis dalam wasiat Nabi malam Senin. Maka itulah yang dikatakan Nabi, faiza hadrat wafat falyusallimha ila ibnihi awwal muqarrabin lahu salasatu asami ismun ka ismi wa ismi abi wa huwa Abdullah wa Ahmad wa ismu salis al-Mahdi huwa awwal mu'minin. Dalam kitab Al-Ghaibah Setusi halaman 150 151, hadis ke-111, hadis sahih, hadis ahad, hadis yang menjadi satu-satunya pegangan dan siapa yang berpaling daripadanya. Imam Muhammad Bakir mengatakan, wala yahil muslimin ayyal tawi alaih faman fa'ala dzalika huwa min ahli nar li'annahu yad'u ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim. Karena apa? Karena dia satu-satunya yang ada, dia satu-satunya yang hidup, dia satu-satunya yang berbuat, dan dialah satu-satunya yang menetapkan ini lurus, ini bengkok. Dan mudah-mudahan semuanya lurus, menemukan Tuhannya yang hakiki, Tuhannya yang sebenarnya, tanpa tanding aling-aling, karena tak ada hijab lagi bahwa dia telah bertemu Tuhannya dengan kebenaran ini. Demikian, wassallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad alaihimatu wal mahdin wa sallim tasliman katsira walhamdulillahirabbil alamin. Demikian kultum kuliah 7 menit dari Ansarul Qaim, Ansarul Imamul Mahdi, satu-satunya Islam yang direkomendasikan Rasulullah, diwasiatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ikut wasiat Nabi selamat, kalau nggak ikut wasiat Nabi akan diancam berpaling daripadanya ahli neraka, kata Imam Muhammad Bakir, siapapun orangnya. Demikian, wassallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad alaihimatu wal mahdin wa sallim tasliman katsira walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Demikian saudara, 7 menit ya. Terima kasih, maaf. Afwan. Demikian hanya sekedar gurauan tapi serius ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadisnya bahwa pintunya ilmu adalah Imam Ali atau Sayyidina Ali. Ana madinatil ilmi wa aliyun babuha, itu hadisnya. Kata Rasulullah, aku kotanya ilmu, Ali pintunya ilmu. Nah, itu hadisnya. Saya nggak sembarangan, masa asal ngomong aja. Itu Rasulullah yang memberitahu bahwa pintu ilmu adalah Imam Ali. Gitu, Aminuddin. Kalau tidak lewat pintu, itu namanya apa? Amiluddin. Tentang hadis ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, itu hadisnya diriwayatkan oleh Hakim. Sudah sepakat orang-orang yang memang mengambil ilmu dari Imam Ali itu hadis sahih, dan mereka bisa membuktikan bahwa mereka orang-orang yang memang berilmu karena ilmunya dari sana, jalurnya. Salah satu buktinya Imam Al-Yamani ya, beliau bisa menulis 130 buah kitab karena jalurnya dari Imam Ali. Itu pertama ya. Tentang ilmu itu ada fakta, ada yang dibawa, itu pertama ya.
Kedua, orang Khawarij tidak usah berdebat. Mereka sudah mendoibkan atau bahkan memasukkan hadis ini. Artinya mereka menganggap ini hadis palsu. Karena mereka memusuhi Imam Ali. Bahkan dia memenggal kepala Imam Ali itu Ibnu Muljam. Jadi kalau hadis ini dibacakan ke orang Khawarij, dia bilang hadis palsu. Tapi kalau dibacakan orang yang memang sanadnya dari Imam Ali seperti Syed Ahmad Hasan, ada faktanya ini loh. Buktinya kami sanad Imam Ali 130 buah kitab Imam kami nulis. Ini ilmu berkat dari mana? Dari pintu itu. Nah, jadi kalau kita itu mau berdebat masalah ini, kalau dengan Khawarij, dengan Salafi Wahabi, mereka menganggap hadis palsu. Kalau sesama Syiah, buktikan ada itu sanad ilmunya dari Imam Ali. Mana ilmunya? Nah, begitu. Itu lebih otentik dan real. Oke, terima kasih. Aduh, Bang Jagasuma, terima kasih. Makanya saya bilang kalau nggak lewat pintu ya rampok. Nah, bukti ilmu, mau bukti ilmu yang mana nih? Ya, Bang Jagasuma, tadi kan antum dari Nabi Adam 12 sampai ke Imam Mahdi 12. Dan sekarang antum kan mana 12? Orang baru satu kok. Yang 11 lagi mana? Gitu loh. Mana otentiknya begitu loh. Itu 12, nah kok baru tumbuh satu. Itu udah disebutin semua. Seharusnya disebut semua dong. Jangan ditinggalin cuma satu. Yang 11 nggak ada. Makasih. Narto, sudah kuperingatkan dari pertama bahwa belajar ilmu hadis, Narto, harus menguasai mustalah hadis. Siapa yang meriwayatkan, siapa yang menurunkan, bagaimana redaksinya, bagaimana matangnya, bagaimana apakah tidak bertentangan dengan Al-Quran. Karena Nato tidak paham, jadi asal bicara. Hadis itu jelas lemah sekali, Nato. Bahkan palsu hadis itu, Narto. Narto, tidak takutkah kamu mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW? Man kadzaba alayya muta'ammidan fal aqadu minan nar falyatabawahu maq'adu minan nar. Barang siapa yang menyatakan dari Nabi padahal bukan, maka dia siapkan tempat duduknya dari neraka. Hadis itu lemah sekali, Narto. Coba bayangkan kalau cuma ilmu itu hanya Ali yang tahu, bagaimana yang lainnya, manusia-manusia lainnya. Jangan lupa, Narto, Nabi itu ketika berbicara harus tahu semua sahabatnya. Tidak boleh satu orang seperti Ali saja, tidak boleh. Apabila hanya satu sahabat yang mengetahui hadis itu dinamakan apa, Narto? Jawab. Kalau cuma Umar saja yang mengetahui hadis itu tidak boleh, Narto. Kalau cuma Aisyah saja mengetahui hadis itu tidak boleh, Narto. Itu namanya apa, Narto? Jawab, itu pekerjaanmu. Jadi hadis itu, Narto, harus terkenal, ditahu seluruh sahabat. Ribuan sahabat harus tahu. Kalau hanya satu sahabat yang tahu hadis, disebut inyelene, Narto. Paham, Narto? Kau belajar hadis lagi, memalukan kamu, Narto. Makanya kamu tuh sesat, ikut Syiah, Narto. Ingat itu, peringatan keras buat kamu, Narto. Kita buktikan saja apakah betul kamu itu Islam hasil merampok gitu loh yang kamu ikutin. Itu pernyataan saya sudah jelaskan gitu loh. Lah kamu kalau nggak merasa bantah loh gitu, bantah kalau nggak merasa gitu. Amiluddin, gak usah banyak macam-macam. Saya berdialog sama antum. Ya kalau kamu nggak bisa jawab, nggak bisa bantah, tetap saja saya bilang kamu itu mengikuti ajaran Islam hasil merampok yang kamu ikutin. Sama ini dengan Jaka Sembungka, Jaka Sukma ini. Weh Jaka Suma, kamu tuh sama dengan Narto, belajar tasawuf. Kau tuh sukanya hadis lemah. Ingat kamu Jaka Sukma, tobat kamu. Saya bacakan hadis, man kadzaba alayya muta'ammidan
Falyatabawa maka adu minan nar. Barang siapa yang memakai hadis palsu, maka siapkan tempat duduknya di neraka. Kenapa? Karena mengatasnamakan Nabi. Coba kamu jaka sukma, kalau di atas namakan kamu yang mencuri padahal bukan, bagaimana kamu perasaannya? Begitu. Jadi janganlah kalian itu asal bicara tentang atas nama Nabi, apalagi atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mengatasnamakan Nabi, maka dipastikan dia tempat duduknya di neraka. Hati-hati kamu, jangan asal bicara hadis. Hadis itu tersusun rapi sunatullah. Coba baca buku-buku kutubus tis'ah. Sama di kamu juga jaka sukma, kau pelajari itu. Kau cukup belajar hadis dan Al-Quran, kau akan selamat. Tidak usah kau belajar ilmu tasawuf yang sesat itu. Kata siapa? Imam Syafi'i saja mengatakan siapa yang belajar tasawuf maka dia berbohong terus sampai kiamat. Kau berbohong terus. Kalian itu tidak sadar. Coba kamu sadarlah kamu itu. Sayang sekali kamu tuh, keras kepala. Aduh, kutubus sitah, kutubus tis'ah, kutubus sitah. Kan saya bilang, kalau belum bisa dibantah, kamu itu pengikut Islam ajaran hasil merampok. Bantah itu, kalau nggak bisa bantah, ya memang kamu itu mengikuti ajaran Islam hasil merampok. Oh Darto, coba kau sebutkan perawinya hadis itu. Siapa yang meriwayatkan? Coba sebutkan perawi-perawi rawi hadis itu dan siapa yang meriwayatkan. Apakah betul Nabi pernah bersabda? Kalau memang kamu mampu menunjukkan bahwa hadis itu sahih, maka coba kamu tunjukkan di kitab-kitab yang sahih. Coba sebutkan dan sebutkan itu perawi-perawinya, biar tidak kamu ngoceh terus. Karena hadis itu jelas lemah, karena yang mengetahui hanya Ali, artinya itu nyeleneh. Kau juga nak menjawab pertanyaanku kan, kau tidak paham hadis. Narto, kok pintu Ali sebagai pintu ilmu, apa kau yang sahabat lain kau remehkan? Ya itulah karena kamu tidak percaya Aisyah, itu masalahnya kamu. Nah, kamu sudah tidak percaya Aisyah, tidak percaya sahabat Nabi yang lain, jelas kamu kafir. Itu ingat itu. Kamu tuh mempertahankan argumenmu tapi landasanmu lemah, diketawai ulama-ulama hadis kamu. Itu sudah termasyhur. Mau bantah, ya? Yang jelas itu kamu pengikut ajaran Islam hasil merampok, nggak bisa bantah kan? Woi Narto, kamu kalau ditanya jawab. Coba sebutkan perawi-perawinya di situ, tulis di sini. Kalau kamu juga tidak bisa, sama dengan kamu membohong, sama dengan kamu juga menipu. Karena kamu tidak bisa, namanya hadis itu harus ada sanad-sanadnya, matannya, redaksinya. Tapi kamu tidak paham itu ya susah. Hanya kamu tuh ngerampok. Emang kamu ulama yang lain tidak paham tentang itu, tentang hadis. Ya kamu kan menentang istri-istri Nabi dan sahabat, jadi susah. Jadi kamu akan berkata mengerampok terus sampai masuk neraka. Kamu tuh ditanya nggak bisa jawab. Kamu betul nggak? Ya, kalau nggak betul bantah. Itu pernyataan saya bahwa kamu itu
ya pengikut ajaran Islam hasil merampok. Ya, itu dasar saya hadis Nabi itu loh. Kalau kamu nggak merasa, bantah gitu loh. Nah, itu dasar saya. Mau dari mana tuh hadis? Kok pakai nanya riwayat? Berarti benar kan? Kamu itu ajaran Islam yang diikutinya hasil merampok karena nggak bisa membantah. Benar tuh. Kamu tuh sepertinya katak dalam tempurung kamu. Narto ini lupa bahwa sahabat Ali itu paling belakangan mengajarkan tentang sejarah kehidupan Nabi. Sebelumnya itu sudah ada Aisyah, Utsman, Umar, Abu Bakar. Mereka itulah yang paling cepat menyebarkan ilmu ke seluruh penjuru Jazirah Arab. Ingat itu. Artinya sudah tersiar ilmu tentang keadaan Nabi dan sejarah Islam itu sudah tersiar kemana-mana. Sudah sampai ke Yaman, sudah sampai ke Kufa. Sedangkan Ali setelah Nabi wafat baru menjalankan ilmu-ilmu dari Nabi. Sudah ada sebelumnya, sudah diketahui Aisyah. Jadi kalau kamu bilang pintunya Ali, maka sebelumnya dari kemana sahabat itu tersesat semua kan? Berarti kau anggap, ya memang betul, kau anggap Umar, Abu Bakar, istri-istri Nabi yang lainnya, sahabat-sahabat Nabi lainnya, Mu'az, itu bodoh semua. Kasihan sekali mereka itu. Karena hanya kamu percaya Ali sebagai pintu ini. Inilah ucapan yang konyol sepanjang sejarah hidupmu kamu, Narto. Pak Ahmad Sunarto, coba jelaskan secara transparan ke dia itu yang ngerampoknya itu siapa, nama orangnya, siapa saja, ya. Coba jelasin atau saya yang jelasin. Ameludin kok bawa-bawa istri Nabi. Kamu loh itu. Ajaran Islamnya dari hasil merampok yang kamu ikutin loh. Antum aja deh yang jelasin, Bang Jaga Sukma. Antum aja yang jelasin lah. Oh, enggak tahu itu seluk-beluknya hadis. Jadi ya, bisanya ngomong ngerampok. Ya betul kata jaga sembung itu, dia bilang Jaga Sukma. sorry maaf. Ya, jelas dia juga bosan itu mendengar kata ngerampok. Ya ngerampok dari mana? Apakah Ali dirampok sama, masa ada yang berani ngerampok Ali itu? Kalau memang dia benar-benar dia meriwayatkan hadis itu, intinya kamu itu narko, ya ucapanmu sebatas itu. Saya lebih salut sama Jaka Sukma ini. Beliau sebenarnya hebat, cuma hebatnya beliau ini kelemahannya dia ya begitulah, dia mengikuti ajaran ilmu tasawuf. Padahal tasawuf itu sampai kapanpun pakar ahli tasawuf saja ditanya tentang apa itu ma'rifat, dia tidak bisa menjawab. Nah itulah yang disebut bahwa ajaran itu akan berhenti sampai di situ. Sedangkan ajaran yang sebenarnya itu dibawa oleh Ali juga ada benarnya. Ya sahabat Nabi, tidak bisa kita dustakan itu semua.
Cuma Narto ini ya enggak paham maksudnya pertanyaan itu. Kalau kamu memang tahu itu hadis itu secara pasti, memang ada di posting juga itu, tapi itu sekedar postingan. Coba bayangkan Imam Hambali menjelaskan itu, seorang pakar hadis, beliau adalah Az-Zahabi, dia menyatakan hadis itu lemah. Beliau itu pakar hadis. Imam itu tidak ada yang meriwayatkan di kitab sahihnya itu, tidak ada yang meriwayatkan karena dia tahu kalau hadis itu sahih lemah begitu nafko. Jadi jangan selalu ngerampok terus, jelaskan begitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ma hadana wa lahu syukru ala maulana wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad al-a'immah wal mahdiyyin wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Pada tahun 632 Masehi bertepatan dengan 10 Hijriah pada bulan Zulhijjah tanggal 18 Zulhijjah, berkumpullah setelah Haji Wada, berkumpul umat Islam di daerah namanya Ghadir Khum. Singkat kata, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah taala fi kitabihil karim, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama balaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumil kafirin. Surah Al-Maidah surah 5 ayat 67, 567, yaitu wahai Rasul, balik ma unzila ilaika min rabbik, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhan. Pertanyaannya, bukankah selama ini Nabi Muhammad menyampaikan apa yang dari Tuhan? Nggak ada yang dari hantu atau dari iblis, semuanya dari Tuhan. Kenapa suruh sampaikan lagi? Artinya ada satu masalah yang belum disampaikan. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al, kalau engkau tidak laksanakan, belum dilaksanakan Nabi, kenapa sih? Fama balagta risalah, sama artinya engkau tidak menyampaikan risalah, tidak menyampaikan ajaran Islam. Kok selama ini Nabi kan menyampaikan ajaran Islam, kenapa nggak disampaikan ajaran Islam, risalah Islam? Artinya ada satu hal yang belum disampaikan. Kalau engkau tidak menyampaikan yang satu masalah ini, artinya risalah Islam tidak disampaikan. Fama balagta risalah wallahu ya'simuka minan nas, Allah menjaga engkau dari gangguan manusia. Kok Nabi diganggu manusia? Artinya Nabi kenapa terlambat menyampaikan? Karena Nabi ada perasaan akan diganggu oleh manusia. Apalagi manusia-manusia itu mertuanya sendiri, sahabatnya dekatnya sendiri. Nabi sudah khawatir ini, jangan-jangan Abu Bakar sama Umar ini menghalangi, mencegah. Kenapa? Wallahu ya'simuka minan nas, Allah jaga engkau dari gangguan manusia. Maksudnya itu ayat menjamin Nabi Muhammad enggak usah khawatir karena diganggu manusia, enggak lah gitu loh, enggak. Akhirnya Nabi sampaikan juga tentang pengangkatan Imam Ali. Ternyata Abu Bakar dan Umar tidak mengganggu, malah mengucapkan salam kepada Imam Ali. Apa katanya? Kata Umar bin Khattab, bakhil laka ya Ali, anta walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Engkau pemimpinku, waliku,
bagi kaum muslimin wal muslimat. Jadi Imam Ali itu walinya Umar bin Khattab nyalamin. Abu Bakar juga nyalamin. Oh ternyata mereka nggak ganggu, aman-aman aja. Jadi hukum selesai. 124.000 berkumpul di sana pengangkatan Imam Ali alaihissalam. Man kuntu maula fahadha Ali maula. Allahumma adi mana ada wa wali man wala. Kalau siapa menjadikan aku maulanya, maka inilah Ali maulanya. Musuhilah orang yang memusuhinya dan belalah orang yang membelanya. Kenapa sih Aisyah memusuhinya dalam perang Jamal? Kenapa sih Muawiyah memusuhinya dalam perang Siffin? Padahal Allah mengatakan, Rasul mengatakan, ya Allah ma'adi man ada wa wali man wala. Ya. Musuhilah orang yang memusuhi Ali dan belalah orang yang membela Ali. Kenapa sih Aisyah memusuhi Ali dalam perang Jamal? Kenapa sih itu Muawiyah memusuhi Ali dalam perang Siffin? Artinya sudah didoakan Rasulullah. Siapa memusuhi Ali, musuhi itu orang. Kan begitu kata Rasulullah. Allah ma'adi man ada wa wali man wala. Nah itu cerita Qadirhum singkatnya. 3 bulan sebelum Rasulullah wafat, kemudian hari Kamis Kelabu, Nabi mengulangi wasiatnya. Tulis wasiat, ambil kertas dan pena. Aku akan menulis wasiat yang akan menyelamatkan kalian dari kesesatan. Itu 3 bulan setelah Qadirhum itu, singkat kata kan gitu. Kata Umar bin Khattab, hasbuna kitabullah, cukup bagi kita kitab Allah. Maksudnya pakai Quran aja udah, nggak usah pakai wasiat-wasiatan. Karena Pak Umar tahu wasiat itu mengokohkan kedudukan Ali bin Abi Thalib itu. Ya Ali sebenarnya Umar nggak mau, ya itu. Makanya dia cegah pada hari Kamis Kelabu, mencegah dengan ucapan hasbuna kitabullah. Cukup bagi kami kitab Allah, nggak perlu wasiat. Akhirnya wasiat tertunda, ditulis hari Kamis Kelabu. Ya, tertunda saja. Akhirnya malam Senin baru ditulis wasiat tentang 12 imam, 12 mahdi setelah Nabi Muhammad SAW yang akan menjadi imam umat ini, bukan jadi khalifah, ya, jadi imam. Dan juga memang jadi khalifah seharusnya. Tetapi kan masalah khalifah kan pilihan umat. Umat belum tentu ngikut 12 imam, 12 mahdi. Akhirnya 12 imam, 12 mahdi ini hanya menjadi imamnya umat yang benar ngikut wasiat Nabi, ya kan. Kemudian hari Senin Rasulullah wafat. Hari Selasa Rasulullah dilayat. Nah, diambil alih itu Qadirhum yang tadi itu pengangkat Imam Ali, diambil alih oleh siapa? Oleh Dajjal 1, oleh Abu Bakar 2, oleh Umar 3, Abu Ubaidah bin Zarrah 4, Salim Maula Abu Huzaifah 5, Sa'ad bin apa? Siapa namanya? Muaz bin Jabal 5, 6 ya. Ya, jadi ada berapa itu? 6 orang. 1 Dajjal, 2 Abu Bakar, 3 Umar, 4 Muaz bin Jabal, 5 Abu Ubaidah bin Zarrah, 6 Salim Maula Abu Huzaifah, disebut Ashabul Swaifah. 6 orang komandan yang ngumpul di Sakifah sekitar setengah kilometer, ya, setengah kilometer itu 500 meter dari rumah Rasul, dari rumah wilayah Rasulullah itu ada Sakifah Bailerung, tempat orang ngumpul mengangkat Abu Bakar jadi khalifah. Kenapa diangkat lagi? Ya, kan sudah diangkat itu Abu Bakar 3 bulan yang lalu, kenapa diangkat lagi ini? Ya kan Rasulullah wafat, bisa aja diambil alih kan gitu. Tapi kata Sunni enggak, itu kan musyawarah, mufakat milih pemimpin. Berapa pemimpinnya udah ada 3 bulan sebelumnya diangkat. Tapi katanya itu enggak sah. Itu hanya pemimpin apa-apa bla 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 gitu. Tapi lupa dia. Musuhilah orang yang musuhinya, belalah orang yang belanya. Oke, demikian sejarahnya perampokan itu selesai. Demikian ini namanya ceramah ngawur selama 8 atau 9 menit ya. Jadi ceramah ngawur aja. Tapi percaya nggak percaya ya jelas ahli sunnah nggak percaya dengan cerita ini. Saya sebagai berwilayah dengan 12 imam, 12 mahdi, yakin 100% tentang sejarah ini. Demikian. Wassallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad alaimat wal mahdin wa salim tasliman katsira. Tepat 9 menit ya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau nggak merampok, dari mana ajaran Islamnya? Coba dong ceritain, gitu loh. Kalau memang nggak ngerampok, gitu loh. Itu pernyataan saya sudah saya beri alasan. Nah sekarang kalau memang nggak merampok, ya coba bantah gitu loh. Sejak kapan kamu jadi Tuhan menghakimi orang lain? Sejak kapan kamu ciptakan neraka dan surga? Kok memvonis orang lain masuk neraka, Anda yang masuk surga? Apa Anda nggak iblis itu? Ana khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari dia karena aku dari api, dia dari tanah. Aku lebih baik dari dia karena aku Salafi Wahabi, dia Syiah, masuk neraka. Iblis loh. Paham nggak? Ajaran Anda itu iblis, merasa lebih baik, merasa lebih benar. Orang lain dibilang neraka-nerakaan. Anda itu iblis, anak buahnya iblis, mu'alimun iblis. Paham? Jadi kalau jadi iblis tuh nggak usah di grup-grup beginian. Sudah dipastikan orang Ahmadiyah, orang-orang Syiah, dan kelompok-kelompok lainnya, dosa yang paling besar mereka hadapi adalah dia memecah belah kaum muslimin. Karena nasu ummatan wahidatan fa ba'atsallahu nabi mubashshirina wa munzirina wa anzalamul kitaba bil haqq yahkum bainan nas. Umat itu dulunya satu, karena muncullah golongan-golongan ini yang memecah belah umat. Fatasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, janganlah kalian bercerai-berai. Itulah ayat yang ditentang mereka. Siapa yang mendustakan satu ayat pun dalam Al-Quran sudah dikatakan dia finnar. Dia adalah makhluk penduduk neraka yang masih hidup. Tidak takutkah kalian? Jangan kalian menyatakan bahwa ini baik, saya baik. Tidak ada yang baik. Salafi Wahabi belum tentu baik dan semuanya. Tetapi orang yang nyata mendustakan ayat-ayat Allah seperti wasabiquna wal awwaluna wal ansar wal muhajirin, dia adalah dijamin masuk surga. Tetapi orang Syiah menyatakan menentang, bukan dia orang yang terbaik. Paham kalian? Paham loh. Jangan bicara seperti itu. Kalian membela Syiah sama dengan menghina sahabat-sahabat Nabi. Saya di sini adalah membela sahabat Nabi dan istri-istri Nabi. Istri-istri Nabi Aisyah dan 9 istri itu saya bela mereka. Sahabat-sahabat Nabi Abu Bakar, Utsman, Ali, saya bela mereka. Tetapi Syiah mereka menjelekkan, mereka mengatakan di neraka. Syiah sendiri saja mengatakan istri-istri Nabi di neraka, sahabat-sahabat Nabi di neraka. Sedangkan kalian antum mengatakan saya menentukan. Apakah Syiah tidak menentukan lebih jahat lagi daripada saya? Syiah sudah menyatakan istri Nabi di neraka, sahabat-sahabat di neraka, itu lebih sadis. Padahal belum ada orang yang masuk neraka. Neraka itu masih terkunci, surga itu masih terkunci. Disiapkan bagi orang-orang yang ingkar satu ayat pun. Dengarkan itu, paham? Aduh, Ameludin, Islamnya, Islam masih merampok diikutin. Aduh, Ameludin. Nggak sadar dia itu golongan juga. Namanya golongan Salafi Wahabi. Yang merasa nggak mecah belah umat, padahal paling pemecah belah umat kan ente. Ya kan? Ya nggak sepaham dengan ente, salah semua. Yang benar ente aja gitu. Jadi namanya apa, maling teriak maling. Yang pemecah belah umat paling getol tuh Anda semua. Anda itu loh, Salafi Wahabi itu. Anda itu kan Salafi Wahabi nggak sadar gitu loh. Kau mujassamah, memberhalakan Allah Ta'ala itu, dianggap hubal di langit. Bayangin Tuhan kamu itu bertempat duduk di atas langit sana sambil berak gitu loh, duduk Tuhan kamu tuh, ya kan? Dia ada matanya, ada wajahnya, ada 2 tangannya, duduk mencungkung tahu nggak? Duduk mencungkung sambil berak di atas alas sana. Itu Tuhan kamu seperti itu, namanya hubal. Itu aliran sesat.
Kenapa kamu ikuti aliran begituan? Jadi yang mecah belah tuh kamu, umat sesat gitu loh. Salafi Wahabi Tuhannya kayak hubal, kayak patung gitu loh. Kan punya tangan, punya mata, punya kaki itu kalau nggak manusia ya patung atau boneka. Itulah Tuhan kamu. Kacau kamu ini. Makanya harus kenal dengan Allah, ya kan? Kul katakan, huwa, dia yang maha hidup itu adalah Tuhanku. Allah, aku Allah dengan Tuhanku, ahad. Allahu somad, aku Allah, tempat bergantung, bisa menggerakkan tanganmu, bisa mengerjutkan matamu, bisa menggelengkan kepalamu, semuanya somat kepadaku. Lam yalid walam yulad, aku ini tidak punya anak dan tidak pula diperanakan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada pun yang serupa setara dengan aku, karena aku adalah Tuhanmu. Wa ana ikhtartuka, aku telah memilih engkau. Wastami' lima yuha, dengarkan apa yang diwahyukan kepadamu. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Fa'budni, ibadahi aku. Wa aqimus sholata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingat aku yang sholat. Jadi Tuhan itu aku, bukan kalian. Kalian semua itu tiada wujud, hanya aku yang punya wujud, yang maha hidup dan berdiri sendiri. Gitu loh kataku. Jangan ikut kata-kata yang lain lagi. Itulah orang yang kenal dengan Tuhannya, yaitu aku. Gitu loh. Paham nggak? Kalau nggak ngerti, belajar lagi. Gitu loh. Kata siapa? Saya ini pro Salafi, pro Wahabi. Saya pro sunnat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak boleh mengikuti orang-orang dalam beragama, tidak boleh. Kita mengikuti Salafi itu artinya orang yang baik. Siapa itu salaf? Masa tidak tahu orang salaf? Ahli hadis termasuk orang salaf. Ahli para imam juga itu masuk salaf. Beda kalau orang Syiah pun kalau dia benar kita ikuti. Kamu tasawuf pun boleh kita ikuti kalau dia, masa dia baca ayat kita tidak dengarkan. Inilah kekeliruan kaum muslimin. Tidak boleh muslim itu berkelompok apapun alasanmu. Kalau termasuk orang-orang yang zalim, kata Allah, orang-orang yang memecah agama itu nanti di yaumil kiamah akan ketawa dan menangis. Ingat, Kamu itu pengikut Islam hasil merampok. Ya, Amelodin, ajaran Islam hasil merampok kamu ikutin. nah ini kalau kita melihat dia memegang Ka'bah, boleh-boleh saja memegang Ka'bah. Tetapi kalau dia mengelus-elus, minta tolong, minta berkah dan lain sebagainya, itu keliru besar, tidak boleh. Dalam ayat mengatakan man kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kana yarjullah, siapa ingin berjumpa dengan Allah, liqa rabbi falyamal amalan sholihan, hendaklah dia mengerti. Ya, dan kita akan jawab kuesionernya satu persatu. Jadi begini,
Memang kebanyakan orang itu selalu mengatakan ulil amri itu siapa? Siapa sebenarnya ulil amri? Pak Jokowi kah atau siapakah? Ulil amri itu sederhana, adalah pemimpin. Kriteria pemimpin saya kalian pasti tahu, kalian itu pemimpin yang dimaksud di pemimpin agama. Siapakah pemimpin agama itu? Ya kalau kita cari di Indonesia ini masih sulit. Kenapa? NU bikin kelompok sendiri, Muhammadiyah bikin kelompok sendiri, ISIS bikin kelompok sendiri. Jadi artinya kita masih bingung. Nah, biar kalian tidak bingung ya, karena terjadinya lain pendapat, maka kembali ke Al-Quran, ikut Allah dan Rasulnya, titik, udah jelas tentang siapa ulil amr. Namun kalau ada orang bicara tentang ayat, kalau dia baca ayat, baca hadis sahih, ya wajib kita ikuti siapapun itu. Paham? Nah, untuk mengetahui sunnat Nabi, kalau kita mengatakan belum tahu sunnat Nabi sekarang ini terlalu. Sunnat Nabi itu sudah jelas, diterangkan sejelas-jelasnya. Kalian sholat tahajud malam-malam jam 1 itu sunnat Nabi. Kalian tidur siang itu sunnat Nabi. Kalian menyetubuhi istri itu sunnat-sunnat Nabi dengan cara-cara yang diajarkan. Nisa'ukum harsun lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Jadi yang paling benar itu ingat kata-kata Imam Ali, ma kunta ladaihi bi sunnati. Kata Ali itu jangan ikut saya, ikutlah sunnah Nabi. Ulama Imam Mazhab pun berkata demikian, la tukallada dinar rajala. Itu kata Imam Syafi'i, jangan ikut aku bisa juga salah. Kata Imam Malik, la tukallada fi maliki fi syauri fi syafi'i. Janganlah mengikuti mereka karena bisa saya ini juga salah. Bila di kemudian hari menemukan hadis-hadis saya tentang kebenaran, buanglah pendapatnya mereka itu. Jadi agama itu kesimpulannya kalau baik ikuti. Dan yang paling Anda harus tahu ayat ini, wala takfu ma laysa laka bihi inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ingat itu. Kemudian kalau kau orang benar, kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Kalau benar itu ambil. Kalau kau orang benar, tunjukkan dalilmu. Begitu. Jangan bingung dalam beragama. Sudah jelas. Nah, setelah Nabi wafat, ingat ini, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, memang ada penggantinya. Ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Affan, Utsman bin Affan, Umar, Ali bin Abi Thalib. Itu dalam sejarah. Kemudian ada namanya tabi'in sampai ke ulama. Ini banyak orang bingung. Pertanyaanmu itu sebenarnya sudah kamu jawab sendiri. Sudah dijawab sebenarnya pertanyaan. Cuma kamu belum tahu ilmunya. Begini. Ingat ini, ketika Nabi wafat, tidak ada dipesan ke Nabi. Nabi mengatakan, jika kamu nanti mau selamat loh, berpegang teguhlah kepada kitabullah wa sunnatur rasul. Itu pesan Nabi, berpegang teguhlah, gigitlah dengan gigi-gigimu, gerahmu itu. Artinya apa, saudaraku kaum muslimin? Jadi hadis ini sudah dijelaskan. Siapa ulama yang menjelaskan? Ya, ada istri Nabi yang menjelaskan,
ada sahabat-sahabat Nabi menjelaskan, ada ulama-ulama yang menjelaskan. Ulama mazhab itu, menurut mereka ulama mazhab itu kan sudah bilang jangan mengikuti saya. Artinya kalau dia benar ilmunya ambil, siapa yang masa itu berjaya. Itu biar kalau kita tunjuk prinsip begini, ayat mengatakan innama ahsallahu min ibadil ulama. Nah, ulama yang baik ya kita ikuti, itu masa bingung, pegang teguh kepada sunnatullah, ya ikutilah ulama. Kapan saya bilang haram mengikuti ulama? Ya ikuti ulama yang sunnah. Yang saya masuk itu haram bermazhab, artinya karena memecah belah umat. Itu harus kau paham.